Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh sebetulnya Bu. Sebagai kesembuhan yang Allah berikan buat kita. Tapi ada nggak selama ini ibu-ibu yang kalau sakit nih, langsung buka Al-Quran? Coba saya tanya nih, kalau anak ibu panas, apa yang biasa ibu cari? Obat ya? Obatnya apa? Ada yang cari Panadol, ada yang cari Bodrek. Enggak cukup, akhirnya ibu lari kemana? Ke dokter. Kalau ibu pusing, sakit kepala, obatnya apa? Ada yang obatnya pantogin? Dipantogin kepalanya? Nah itu dia. Tapi tahu nggak Bu, di hadapan kita Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai syifa yang Allah janjikan dalam hidup kita. Apa Bu bahasa Al-Qurannya? Al-Quran itu sebagai, ibu-ibu kelihatan nggak nih? Saya akan coret-coret. Spidolnya ada yang lebih besar nggak ya? Supaya ibu kelihatan nih ya, saya tulis. Syifaun. Kita pelan-pelan, perlahan diniatkan membaca ayat-ayat Quran untuk menterapi diri kita. Kata syifa nanti ibu bisa dapatkan di Al-Quran yang pertama di surat 10 ayat 57, boleh ibu cari. Nanti yang kedua di surat 17 ayat 82. Kita buka dulu surat 10 ayat 57. Surat 10 surat apa Bu? Surat 1 surat apa? 2, 3, 4, 115, enggak ada. 110. Bingung Ibu, dari Anas ke atas tuh. Maka sekarang surat 10 surat Yunus. Alhamdulillah. Ayatnya ayat ke-57. Bunyinya apa? Maka dalam terapi Quran ini nanti Ibu akan kami ajak membaca ayat Al-Quran, bertadabur, semua itu sebagai syifaan yang Allah janjikan. Bunyinya apa Bu? Siapa yang sudah dapat? Baca ayat Qurannya Bu. Itu ya syifanya itu ada di situ. Di ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Ketemu kata syifa? Alhamdulillah. Kita kunci dulu, kita pegang syifa. Kemudian kita buka lagi surat ke-17 ayat 82. Surat apa tuh? Ke-17. Maju lagi 7 surat ke depan. Sahih, ahsanti. Surat Al-Isra. Ibu kalau saya bilang ahsanti bukan asanti ya. Ahsanti. Good job itu ahsanti. Nanti ibu boleh ikut kajian bahasa Arab nih di Imanuddin nih. Supaya tambah greget kalau baca Qur'annya. Bunyinya apa Bu? Surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ketemu kita kata syifa lagi. Artinya Allah turunkan di surat Al-Isra tadi, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa'un. Di Al-Quran itu apa artinya syifa? Ada yang bilang obat, ada yang bilang penyembuh, ada yang bilang penawar. Sebetulnya yuk kita cek. Allah menurunkan, kita pakai aja katanya syifa. Karena bahasa Arab itu Bu, enggak bisa direpresentasikan dengan bahasa Indonesia. Dia punya makna yang dalam, yang luar biasa. Kadang kita nggak dapat kata yang tepat itu terjemahannya. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmah untuk orang-orang mukmin.
Dan tidak akan bertambah itu orang-orang zolim itu kecuali rugi. Meskipun mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka akan merugi terus. Sekarang kita cek Bu, Shifaun tadi di Al-Quran artinya apa? Oke, Shifa di sini bukan obat. Karena kalau obat nanti Ibu ketemu di bahasa Arabnya dawaun. Tapi ayat ini tidak menyebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa dawaun, enggak. Tapi ma huwa shifaun. Perhatikan di dua ayat tadi, kata shifaun. Ini artinya berarti sebagai penawar, sebagai penyembuh atau kesembuhan. Kira-kira sama enggak dengan obat? Sama enggak Bu? Coba, Ibu tadi yang pusing minum bodrek, ya kan? Kalau sekali pusing minum bodrek 1, besoknya Ibu pusing lagi, minum lagi, masih sembuh. Ternyata tiba-tiba pusing luar biasa sakitnya, Ibu minum bodrek 1, kira-kira bisa hilang nggak tuh pusingnya? Tambah lagi dosisnya, 2. Nanti sakit lagi, tambah lagi dengan aspirin, dioplos lagi dengan yang lain. Itu yang namanya dawa, obat. Kalau kita minum terus-menerus pasti akan menghadirkan efek samping ya Bu ya. Kalau kita minum terlalu banyak juga akan ada efek samping. Kelamaan nggak diminum, expired, kadaluarsa. Itu dawa. Makanya kenapa Allah tidak menyebutkan Al-Quran sebagai obat. Tapi Allah sebutkan Al-Quran sebagai shifaun, penawar, penyembuh atau kesembuhan. Yang artinya apabila kita konsumsi terus-menerus, tidak akan berefek dalam hidup kita, kecuali kebaikan-kebaikan. 1, sudah dapat bedanya Bu? Jadi Al-Quran obat bukan? Bukan, Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai syifa. Supaya lebih akrab kita sebut aja syifa. Lalu apalagi makna syifa? Apakah penyakit itu bisa sembuh? Penyakit yang kayak gimana nih? Yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Sakit hati, betul. Tadi di surat Yunus kan? Syifaun lima fis sudur. Penyakit yang ada, kesembuhan yang ada dalam hati. Apakah cuma sakit hati aja? Sakit hati di mana sih Bu? Sakitnya? Di situ. Saya nggak mau sakit hati Bu. Coba lihat ya, di 2 ayat tadi kata syifaun ini pakai alif lam nggak? Di ayat tadi Allah menyebutkan syifaun atau asyifa. Ayo, kalau yang atas ini pakai alif lam, yang bawah nggak pakai alif lam. Kalau udah belajar bahasa Arab, yang pakai alif lam namanya ma'rifah. Yang nggak pakai alif lam namanya nakiroh. Dalam Al-Quran ini punya makna yang berbeda ternyata. Di 2 ayat ini bentuknya syifaun. Pakai alif lam enggak Bu? Enggak. Maka artinya kalau dia nakiroh tidak menggunakan alif lam, itu umum. Sesuatu yang umum, something very common. Tuh bahasa Sundanya kayak begitu. Something general. Tuh. Karena dia umum, artinya kesembuhan ini akan hadir untuk semua penyakit. Penyakit fisik atau penyakit hati. Atau penyakit medis dan penyakit non-medis. Bisa dipahami Bu? Bukan hanya penyakit, tapi kan artinya juga tadi penawar, ya kan? Berarti bukan cuman penyakit, semua masalah dalam hidup kita. Kalau ada yang bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan rezekinya, bahkan jodohnya terhambat, Al-Quran ini di sini ada penawarnya, Masya Allah. Dan ini sudah sering kali kita ketahui. Kita udah tahu, udah cukup tahu. Tapi berapa banyak orang yang tahu, dia enggak yakin. Ya kan? Berapa banyak yang yakin, tapi enggak paham gimana caranya.
Berapa banyak yang udah paham tapi males mengamalkannya. Sekarang kita ada di level mana nih Bu? Ibu udah tahu? Udah yakin? Udah paham? Sudah mengamalkan? Sudah membuktikan? Belum, maka bismillah. Semoga keluar kita dari masjid ini kita semua bertambah yakin, paham, kita buktikan. Kita hadirkan syifa dalam hidup.